Bayangkan, kamu hidup di dunia di mana kebenaran justru menjadi sesuatu yang berbahaya, di mana orang-orang menghilang tanpa jejak dan semua orang memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut. Tahun 1973, salah satu negara berubah. Bukan hanya pemerintahnya, tetapi juga cara orang bertahan hidup. Melihat, namun berpura-pura tidak melihat. Mengetahui, namun memilih untuk diam. Namun semuanya mulai runtuh ketika seorang wanita yang selama ini hidup dalam kenyamanan akhirnya membuka matanya. Dan saat itu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Inilah alur cerita film Of Love and Shadows 1994. Selamat datang di Es Teh Manis, tempat di mana cerita-cerita gelap perlahan dibuka tanpa ada yang ditutupi. Di awal cerita, tahun 1973, sebuah negara yang baru saja runtuh oleh kudeta militer. Sejak saat itu, hidup tidak lagi sama. Semua orang diajarkan satu hal sederhana, namun mengerikan. Jangan melihat kejahatan, jangan mengatakan kejahatan, dan jangan pernah menceritakan kejahatan. Dan di dunia seperti itu, hidup seorang wanita bernama Irene. Ia adalah editor majalah, cerdas, rapi, dan hidup dalam kenyamanan. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan privilege. Ibunya menanamkan satu prinsip kuat, bahwa keselamatan datang dari diam. Irene tinggal di sebuah rumah tua. Rumah itu kini menjadi panti jompo, dipenuhi lansia, cerita lama, dan kesunyian yang panjang. Di sanalah hidupnya berputar, bersama ibunya, para penghuni, dan seorang pria bernama Gustavo, sepupunya sendiri yang juga tunangannya, seorang anggota militer. Hidup Irene terasa lurus, teratur, dan terkendali. Hingga suatu hari, seorang pria datang, namanya Francisco, seorang fotografer. Tatapannya tajam, caranya berbicara. Tidak seperti orang lain di dunia Irene. Ia tidak takut. Ia melihat apa yang orang lain pilih untuk abaikan. Pertemuan mereka sederhana, namun perlahan mengubah segalanya. Mereka mulai bekerja bersama, berbagi ide, dan berbagi pandangan. Dan tanpa disadari, jarak di antara mereka mulai menghilang. Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita bernama Maria mengungkap kisah kelam tentang penyerangan, tentang kekerasan, dan tentang ketidakberdayaan. Cerita yang seharusnya tidak pernah terdengar. Francisco mulai menyelidiki, dan Irene mulai ikut melihat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dunia yang ia kenal tidak benar. Semua semakin jelas saat mereka bertemu seorang gadis desa. Evangeline, seorang gadis yang dianggap berbeda. Namun kedatangan militer mengubah semuanya. Tembakan terdengar. Dan sejak saat itu, Evangeline menghilang. Irene mulai berubah. Ia melihat korban di rumah sakit, tubuh-tubuh yang hancur tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi diam. Hubungan Irene dengan Francisco semakin dalam, hingga suatu hari, di salah satu tempat yang sunyi, mereka berhenti bersembunyi. Tidak ada kata, hanya keheningan yang dipenuhi ketegangan. Dua jiwa yang sama-sama lelah perlahan saling mendekat. Seperti dua kekuatan yang akhirnya menemukan tempatnya. Dua tubuh dewasa saling menekan, mencari kehangatan di dunia yang dingin. Sebuah pertempuran sunyi bukan untuk menang, tetapi untuk merasa hidup. Namun di luar sana, bahaya semakin dekat. Francisco menemukan kebenaran bahwa Evangeline menjadi korban, disakiti, dan dihabisi oleh kekuasaan itu sendiri. Mereka mengumpulkan bukti, menyerahkannya, berharap keadilan masih ada. Namun, semuanya dihancurkan, bukti hilang, kebenaran dibungkam. Dan Irene menjadi target berikutnya, rumahnya digeledah, hidupnya terancam.
Di titik itu, Gustavo akhirnya melihat semuanya. Konflik dalam dirinya memuncak, dan untuk pertama kalinya, ia memilih membantu. Dengan penyamaran dan risiko besar, Irene dan Francisco melarikan diri, meninggalkan segalanya, menuju Spanyol sebagai pasangan yang berpura-pura bahagia. Sementara itu, Gustavo berakhir tragis karena berusaha menggulingkan pemerintah saat itu, meneruskan perjuangan Irene. Waktu berlalu, 15 tahun dalam pengasingan. Hingga akhirnya rezim itu runtuh. Tahun 1989 mereka kembali. Bukan sebagai orang yang sama, bukan dengan kehidupan yang sama. Dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mengunjungi makam Gustavo. Diam, tanpa kata. Karena pada akhirnya yang tersisa dari semua ini bukan kemenangan, melainkan kenangan dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran. Dan di titik itulah cerita ini benar-benar berakhir. Bukan dengan kemenangan besar, bukan dengan keadilan yang ditegakkan, melainkan dengan luka yang tetap tinggal. Kebenaran memang akhirnya ditemukan, namun tidak pernah benar-benar menang. Karena di dunia yang dikuasai ketakutan, suara yang paling jujur seringkali menjadi yang pertama dibungkam. Perjalanan Irene dan Francisco bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang keberanian untuk melihat sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Tentang pilihan untuk tetap diam dan hidup nyaman, atau berbicara dan kehilangan segalanya. Dan pada akhirnya, setiap kebenaran selalu punya harga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka cerita dengan nuansa gelap, penuh misteri, dan berdasarkan kisah yang menyentuh realita, jangan lupa dukung channel ini. Like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Karena di sini, kita tidak hanya menceritakan kisah. Kita mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.